Teman-teman sekalian, pada pertemuan perdana setelah kita libur Ramadan, ini merupakan pertemuan halal bihalal, halal bihalal dengan saya. Oh iya ya. Tahu nggak artinya halal bihalal? Iya, saling menghalalkan kehilafan. Jadi kalau saya ada salah ucap, salah kata, salah sikap, salah perbuatan, mohon maaf lahir. Begitu juga dengan teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman. Ya, kalau ada yang salah kata, salah hilaf, ucap, sikap pada saya maafkan. Sehingga nanti di akhirat kita tidak lagi sibuk untuk menunaikan kewajiban. Mau panggilan sidang. Oh iya. Panggilan sidang. Yang sidang ya. Andrian bin Arya Rudin. Sini. Ada enggak? Sini. Ali Afrizal bin Suparno. Arman bin Ismail. Edoroy Pratama bin Edi Saputra. Terus. Iwan Eka Saputra. Dengar ya. Julisar bin Yahani. Jumadi bin Katam. Junilawati Okta Putra Lingga. Okta Putra Lingga. Dikit Bupawan. Terus. Romi Nugroho. Romli Ramadhani. Rudiansah bin Amiluddin. Sari bin Swarta. Sobirin bin Ahmad Noor. Sukadi bin Paiman. Suagio bin Paiman. Dirgawan Rahmat Wahyudi. Udah. Coba saja. Ya. Kita lanjut. Ini karena momennya momen halal bihalal. Jadi kita bahas dulu masalah maaf-maafan. Ya. Jadi nanti agar kita kalau di dunia ini sudah saling halal, nggak ada lagi tuntutan, maka nanti di akhirat itu tidak sibuk untuk ditegakkan keadilan sesama manusia. Artinya apa? Nanti kita akan mempertanggungjawabkan atas hak-haknya Allah saja. Ya. Karena di akhirat itu nanti kita akan dimintai dua pertanggungjawaban, hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah itu haknya Khaliq. Haknya makhluk itu ya hak sama kita. Ya.
Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana indahu madlamatun li akhihi falyastahlil minhu. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, aniaya kepada saudaranya, hendaklah dia meminta halal. Makanya disebut halal bihalal. Ya, minta maaf sebelum datang hari di mana enggak lagi berguna permintaan maaf itu, enggak berguna harta, enggak berguna benda, uang, ya. Karena berbuat zalim kepada manusia itu urusannya lebih ribet, lebih ruwet ketimbang melakukan kezaliman kepada Allah. Ya. Kalau di dunia ini kita nggak selesai urusan kita dengan manusia ini, nanti dia akan datang menggugat kita di akhirat. Ya Allah, si fulan pernah mengambil harta saya. Ya Allah, si fulan pernah menyakiti saya. Ya Allah, si fulan pernah mencoreng nama baik saya. Ya Allah, si fulan pernah menuduh saya dengan tuduhan dusta. Ya Allah, si fulan pernah menganiaya saya dalam keadaan saya tidak bersalah sedikit pun. Itu urusannya seperti itu nanti. Semakin banyak orang mendatangi kita di akhirat, semakin panjang permasalahan kita. Beda kalau seorang itu berbuat salah kepada Allah, urusannya beda. Bedanya kenapa? Ada yang tahu nggak? Tadi Ustaz bilang, kenapa urusan kita dengan manusia itu lebih ribet ketimbang urusan kita kepada Allah? Siapa yang bisa jelaskan? Urusan kita kepada Allah, kalau kita buat salah kepada Allah, ada melanggar hukum Allah, itu dengan menyatakan diri bertobat, dengan menyatakan diri mohon ampun, dengan menyatakan diri berjanji, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, selesai urusannya. Selesai. Semudah itu. Tapi kalau urusan kita dengan manusia enggak selesai sampai di situ. Kita pernah berbuat jahat sama manusia, berbuat aniaya, melakukan kezaliman, merugikan dia berupa materi, moral, ya, berupa pencemaran nama baik dan seterusnya, pokoknya yang kaitannya dengan manusia. Itu tidak selesai dengan minta maaf. Tidak selesai. Maafin gua ya. Ini kan lebaran kosong-kosong, ya, kayak mbak-mbak Pertamina itu kalau ngisi, Pak, kita mulai dari nol lagi ya Pak. Nggak bisa. Kenapa?
Karena manusia itu akan menuntut. Enak aja kamu minta maaf, uang yang kamu ambil itu kembalikan dulu. Uang yang kamu rampok itu, yang kamu korupsi itu pulangin dulu. Saya nggak ridho, saya nggak ikhlas dunia akhirat. Motor yang dulu pernah kamu gak ada, yang nggak pulang-pulang itu mana? Nggak selesai dengan minta maaf, Mbak. Aduh, entah kemana motor itu sekarang. Baju ribet urusannya. Iya, ribet urusannya. Dan kalau dia tidak ridho, maka dia akan menuntut di akhirat. Ya, maka hati-hati melakukan kesalahan dengan manusia. Ribet urusannya. Maka Nabi SAW telah mewanti-wanti, ya, menukilkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya, "Inni haramtu zulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai manusia, aku telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Jadi Allah aja nggak boleh melakukan kezaliman, Allah nggak boleh. Allah itu yang punya alam semesta ini, yang merajai alam semesta ini, tidak boleh bagi Allah melakukan perbuatan semena-mena. Bayangkan, ya. Maka kita nggak boleh menuduh Allah itu zalim. Lawan dari zalim itu apa? Adil, ya. Adil itu lawannya zalim. Makanya kalau orang zalim berarti dia tidak adil. Oh, Allah ini gak adil. Pernah kita dengar ucapan itu? Pernah. Bahkan kita pernah mungkin mengucapkan Allah gak adil. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran, kok saya masih susah kayak gini? Allah pilih kasih, oleh Allah zalim. Allah gak adil dengan saya. Gak boleh. Itu tuduhan kejam. Ya. Kalau pernah mengucapkan seperti itu, mohon ampun sama Allah. Allah mohon ampun atas apa yang telah ucapkan. Selesai. Allah nggak nuntut. Sudah. Yang penting kita mohon ampun, istighfar, taubat, nggak mengulangi lagi. Selesai sudah. Dimaafkan sama Allah. Tapi jangan coba-coba dengan manusia. Ya. Ada orang yang dulu pernah kita tempeleng mukanya cepat. Nanti dia akan datang meminta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, fulan pernah mempeleng saya. Tapi dia kan sudah pernah minta maaf, iya, tapi saya nggak maafkan. Kisos, tahu kisos? Ada hari pembalasan, namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Maka hati-hati berinteraksi dengan manusia. Ya, boleh kita sakiti tubuhnya, lukai perasaannya, kita rampas hartanya, ya, kita sobek-sobek kehormatannya. Karena ada orang itu yang hobi mencaci. Dengan bangga dia cerita, wih, habis saya amuk-amuk dia, saya tunjuk-tunjuk mukanya. Bangga, tidak begitu bangga. Itu jangan dikira di akhirat gak ada hisabnya, ada hisabnya itu. Ya. Maka apa? Sebelum kita mati ini, usahakan kita tidak lagi punya masalah dengan manusia. Semua orang-orang yang pernah kita zalimi datangi, minta halalnya.
Kalau pengen nggak ribet urusannya, minta maaf. Kalau dia memaafkan, maka itu keutamaan. Tapi kalau dia nggak memaafkan, kecuali kita dituntut untuk mengembalikan haknya, wajib bagi kita untuk mengembalikan. Wajib. Kalau kita nggak kembalikan, tidak diterima permohonan maaf kita di hadapan Allah. Belum selesai. Allah anggap itu belum selesai. Dan hukum dunia gitu juga kan. Andai masalah ini bisa selesai dengan permintaan maaf, kira-kira penjara penuh nggak? Nggak penuh. Cukup aja untuk klarifikasi, minta maaf, selesai. Nggak ada hukuman. Ya, Pak, kemarin kan saya ambil motor bapak tuh. Sekarang saya minta maaf Pak ya. Ya, kata bapak itu, iya saya maafkan. Selesai nggak? Nggak selesai. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan hukum. Kita proses. Itu hukum dunia, Pak. Nah, hukum akhirat itu lebih ribet lagi. Lebih teliti lagi. Rasulullah itu mengibaratkan apa? Bukan mengibaratkan, mencontohkan seekor domba yang tidak memiliki tanduk, yang dia ditanduk oleh domba yang memiliki tanduk, kelak di hadapan Allah dia akan menuntut. Jadi bukan hanya manusia yang diselesaikan keadilannya itu, semua makhluk, sampai hewan pun akan menuntut. Datang domba dari nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, ini dulu pernah nanduk saya, mentang-mentang saya nggak punya tanduk lagi, saya ditandukin terus sampai pecah pala saya ini, ya Allah. Terus gimana? Saya tidak balas ya Allah. Akhirnya apa? Dipasangkan tanduk di domba yang nggak punya tanduk tadi. Kamu balas. Sampai seperti itu. Maka jangan main-main dengan urusan manusia. Kalau nggak pengen ribet, ya. Andai kita nggak sholat 10 tahun yang lalu, ya, nggak pernah puasa 20 tahun yang lalu, ya, melakukan kesyirikan, kekufuran 30 tahun yang lalu, pada hari ini kita nyatakan bertaubat, menyesal, mohon ampun, beristighfar, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Apa kata? Faqad ghafartu lakum. Aku ampuni dosa-dosa. Aku ampuni. Asal kamu taubat. Ya. Asal kamu taubat dengan taubat yang benar. Bayangkan 10-20 tahun yang lalu kita banyak dosa, banyak masalah, banyak urusan dengan Allah. Allah ampuni. Ya. Tapi kalau kita punya masalah sama orang, 10 tahun yang lalu pernah kita ambil motornya, 20 tahun yang lalu pernah kita bobol rumahnya, 30 tahun yang lalu pernah kita curi berangkasnya, dia tahu pelakunya kita, kemudian kita minta maaf, kira-kira dimaafkan nggak? Nggak ada yang memaafkan, nggak ada. Ya, walaupun ada, jarang. Pasti dia bilang iya saya maafin, tapi pulangin dulu duit saya, pulangin dulu motor saya, pulangin dulu barang-barang saya yang kamu ambil pada waktu itu, baru saya maafin. Benar nggak? Benar. Jadi jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan urusan manusia, karena akan menyulitkan kita di akhirat. Ya, halal bihalal ini ya kita jadikan bahan renungan kita. Yuk,
siapa saja orang-orang yang pernah kita zalimi, kita datang, kita minta maaf, dan kita tunggu apa konsekuensinya. Kalau kata dia, "Oh ya Allah, dulu saya ngeliat kamu ini sudah kayak orang ahli neraka," kata dia. "Tapi sekarang saya ngeliat kamu datang ke sini minta maaf, saya ngeliat wajah kamu udah ada cahayanya, sudah pakai peci, sudah rajin ke masjid, woi. Hilang semua rasa jengkel saya di sini. Saya maafin semua kesalahan kamu. Harta yang kamu ambil dulu saya ikhlasin semua. Karena saya melihat kamu ini sudah hijrah. Saya sudah senang melihat kamu ini." Ada orang kayak gitu, ada. Tapi tak banyak. Tak banyak enggak. Paling 1-2. Ya. Paling 1. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, beruntung kita. Beruntung. Dia tidak menuntut untuk dikembalikan hak itu. Dia lebih mengedepankan apa? Maaf. Tapi nggak banyak orang punya sifat kayak ini. Rata-rata orang itu nggak terima. Ya. Maka apa? Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga haknya saudara kita. Sekecil apapun kezaliman akan Allah balas. Ya, sekecil apapun perbuatan baik juga akan Allah. Gimana ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarrah, atau darah itu nih, kalau saya tepuk meja di sini ya, tuh ada yang terbang, itu namanya darah. Jadi partikel-partikel terkecil yang kelihatan itu namanya darah. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebutir debu, akan Allah balas. Dan siapapun yang melakukan keburukan walaupun sebutir debu, juga akan Allah balas. Tidak ada satupun manusia ini yang kebal hukum di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Sekalipun dia anak Nabi, ya, sekalipun dia istri Nabi, sekalipun dia ayah Nabi, sekalipun dia keluarga Nabi, tidak ada yang kebal hukum. Patokannya tadi, lakukan kebaikan, dibalas kebaikan. Melakukan keburukan, dibalas keburukan. Ya. Ada gak kisah anak Nabi yang durhaka? Anaknya Nabi Nuh durhaka. Ada gak kisah istri Nabi yang durhaka? Istrinya Nabi Syuaib durhaka. Ada gak orang tua Nabi yang durhaka? Ada. Ayahnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. Ya, ada semua. Allah kisahkan dalam Al-Quran itu orang-orang yang durhaka semua mereka diazab. Ya, semua mereka diazab. Sampai Nabi Nuh itu pernah membela anaknya di hadapan Allah. Kata Nabi Nuh, "Ya Rabb, sesungguhnya ini anakku." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laysa min ahlik." Dia bukan anakmu. Karena dia tidak taat terhadap hukum yang telah Allah buat.
Jadi Allah itu nggak bilang gini ketika Nabi Nuh komplain, ya Allah itu anakku ya Allah. Anakku ya? Ya sudah, aman lah pokoknya. Anak Nabi mah aman gitu. Enggak ada. Ya. Kalau di dunia iya masih bisa lah kita di dunia itu apa namanya? Dekeng-dekeng lah. Ini masih keponakannya si Anu, si ini masih adiknya si itu, masih bisa dipandang-pandang tuh ya, masih bisa lah ditolong-tolong. Di akhirat sudah nggak bisa. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi mohon ini jadikan bahan renungan, ya, jadikan bahan renungan. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanya dulu lah satu atau dua. Coba. Apa? Ya. Tegak Pak, tegak. Ya. Sebutkan nama, dari mana asalnya? Dari? Ya. Kamu nanya, kalau minta maaf tanpa menyebutkan kesalahannya kira-kira gimana? Apa enggak? Minta maaf tanpa menyebutkan kesalahan. Ya, bagus ini pertanyaannya. Minta maaf tanpa menyebutkan kesalahan. Jika itu berbahaya untuk dirinya, boleh dia menyebutkan meminta maaf ya tanpa menyebutkan kesalahan. Tapi tetap harus dikembalikan kerugian itu. Ya. Harus dikembalikan kerugian. Contohnya gimana Ustaz minta maaf tanpa menyebutkan kesalahan? Ini umpama ya, umpama. Ada seorang laki-laki selingkuh sama istri orang. Contoh. Ya. Kemudian dia tobat. Ya sama-sama tobat lah pokoknya, udah menyesal mengakui kesalahan, tobat. Dia itu mau minta maaf sama suaminya, nggak berani ngomongnya. Waduh, kalau saya ngomong terus terang bisa dikarungin saya nanti. Ya, umpama, kan umpama. Jadi gimana? Ya sudah minta maaf. Minta maaf atas segala kesalahan saya. Dan ingat, minta maaf itu jangan pakai kata kalau. Pak, minta maaf ya kalau saya ada salah. Wih, kalau terlibat ya kamu kalau ada salah. Kalau nggak ada, ya nggak jadi lah, nggak jadi minta maaf. Kalau minta maaf itu yang tulus. Pak, mohon maaf atas segala kesalahan saya, baik yang saya ucapkan atau perbuatan saya mohon maaf kepada Bapak. Itu tulus namanya. Pak, saya minta maaf ya kalau saya ada salah. Jangan pakai kalau ya. Hilangkan kata kalau, jika itu hilang. Ya kalau kamu nggak merasa salah, ngapain kamu minta maaf? Kan gitu. Ya, kamu datang menemuinya, minta maaf itu berarti kamu punya salah. Jadi nggak usah pakai kalau. Ya, apalagi datang ke tempat mertua, datang ke tempat apa namanya ipar, nggak usah lah pakai kalau. Gitu ya? Gitu ya Pak Jailani? Ya. Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nama
Pak, minta maaf kalau ada salah. Iya. Jadi jangan pakai kalau, Pak ya. Itu Pak namanya, itu Pak. Balik terbalik.